Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sudut Ruang Kelas, dan di video kali ini kita akan membahas tentang hidup lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Oke, stay tune. Nah, di awal ini aku punya pertanyaan buat kalian. Kalian pernah punya masalah? Kalian pernah mengalami perasaan sedih, atau galau, atau gundah, gulana mungkin, resah, gelisah, bahkan dikhianati? Atau kamu mengalami sakit, kamu mengalami musibah, kamu mengalami kesulitan, kamu mengalami dendam dengan seseorang, sehingga menyebabkan hidup tidak tenang dan tidak damai. Ya, setiap orang pasti pernah mengalami dan pasti punya masalah. Tapi, don't worry. Allah punya solusinya. Apa itu? Solusinya ada dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu ada di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 146, kemudian ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, dan ada di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 134. Nah, kita akan bahas ayat per ayat dari solusi yang diberikan oleh Allah bagi siapapun yang mengalami suatu masalah atau suatu problem, sehingga inilah solusinya. Baiklah, yang pertama yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 146. Saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika mal mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Yang artinya, kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 146. Dari ayat tersebut, kita diperintahkan untuk berperilaku ikhlas. Terlebih, dalam melakukan segala sesuatu, harus kita awali dengan niat ikhlas. Insya Allah, niat yang ikhlas akan menghantarkan pada perbuatan yang ikhlas pula. Jadi apa sih ikhlas itu? Ikhlas merupakan salah satu perilaku seseorang yang mengerjakan sesuatu tanpa atau tidak mengharapkan imbalan apapun. Seseorang yang melakukan sesuatu dengan ikhlas tidak pernah mengharapkan pujian atau imbalan dari manusia. Seseorang yang melakukan sesuatu dengan ikhlas pasti hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya dengan ikhlas, hati kita akan menjadi tentram, tidak ada beban yang memberatkan. Contoh, yang pertama, gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak dipamerkan kepada orang lain. Contoh lagi, ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah, tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain. Nah, kemudian solusi yang kedua ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Ayat tersebut menjelaskan tentang orang-orang yang sabar. Yang dimaksud bahwa sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Apa itu sabar? Sabar diartikan tabah, tahan menderita, ulet, tekun, dan tidak mudah putus asa. Sabar juga bisa berarti menahan. Maksudnya adalah menahan diri dari kesusahan yang menimpanya, menahan lisan atau anggota badan dari perkataan dan perbuatan yang tidak baik, serta menahan rasa malas untuk berbuat baik. Sabar itu
Yang pertama, sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi kemaksiatan, menerima dan menghadapi musibah, menuntut ilmu pengetahuan, dan sabar dalam bekerja dan berkarya. Contoh perilaku sabar. Yang pertama, ketika mendengar azan, segera menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. 2. Ketika bel berbunyi, segera masuk kelas untuk mengikuti pelajaran. 3. Tidak cepat marah. Dan yang keempat, ketika terkena musibah, tidak mengeluh dan tidak menyalahkan Allah ataupun orang lain. Kemudian solusi yang ketiga ada Quran Surat Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, yaitu orang-orang yang orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Ali Imran ayat 134. Dari ayat tersebut dijelaskan ciri-ciri orang yang takwa, yaitu selalu memaafkan orang lain. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk saling memaafkan dan meminta maaf. Nah, apa itu pemaaf? Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Contoh perilaku pemaaf. 1. Memberikan maaf dengan ikhlas kepada orang yang meminta maaf. 2. Meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat. 3. Tidak memendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain. Jadi kesimpulannya, Allah itu memberikan solusi ketika kita mengalami suatu masalah. Solusinya ini, kita ikhlas, ditambah sabar, ditambah pemaaf, maka hidup kita akan jadi tenang. Dan masalah pun tidak akan ada. Sehingga hidup kita akan tenang dan tentunya hidup kita akan damai. Nah, jadi aku punya tips, jika pengen hidup kamu lebih tenang, belajarlah ikhlas. Belajarlah sabar dalam menahan ego dan amarahmu. Yang kedua, dan jadilah orang yang ikhlas dalam menerima kesalahan orang lain, dan kamu akan tergolong orang yang pemaaf. Kesimpulan pembahasan kita yaitu bahwasanya Quran Surat An-Nisa ayat 146 itu perintah untuk ikhlas. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 perintah untuk berperilaku sabar. Dan Quran Surat Ali Imran ayat 134 perintah untuk pemaaf. Nah, aku punya satu pertanyaan yang cukup kamu jawab dalam hati kamu. Pertanyaannya yaitu, manakah sikap yang paling mudah dilakukan? A. Ikhlas, B. Sabar, C. Pemaaf. Cukup jawab di dalam hati kamu sendiri. Nah, itu pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe Sudut Ruang Kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.